Memasuki minggu terakhir di bulan November, seperti yang kemarin sempat kita bicarakan terkait dengan akhir November, lalu kemudian ternyata minggu ini akan menjadi minggu yang paling singkat untuk Amerika terutama. Jadi kalau misalkan Anda biasanya melihat data ekonomi akan menyebar sampai hari Jumat, kali ini justru akan menumpuk di kurang lebih hari Rabu. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda waspadai selain terkait dengan libur Thanksgiving tersebut. Ini dia ulasannya. Ya, di akhir pekan kemarin ternyata Donald Trump menunjuk Menteri Keuangan yaitu Scott Bessent. Ini hampir bisa dipastikan sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar karena rumor sebelumnya memang hanya menyusut ataupun mengecil kepada dua kandidat. Pertama adalah Kevin Walsh, mantan pejabat Fed, dan yang kedua adalah Scott Bessent, yaitu mantan murid ataupun kepala keuangan atau kepala investasi dari Soros Fund. Nah, kurang lebih figur ini adalah sosok yang mungkin bisa dibilang cukup dekat dengan Donald Trump dalam masa kampanye kemarin, sehingga kemungkinan market sudah tidak kaget dan kemungkinan juga mereka akan segera bekerja begitu Trump dilantik di bulan Januari. Jadi target utamanya adalah untuk menghapus pajak terhadap tips ataupun bahkan tunjangan jaminan sosial dan juga termasuk uang lembur. Kemudian yang kedua adalah memberlakukan tarif dan memangkas pengeluaran pemerintah federal. Kemudian juga yang terakhir adalah mempertahankan status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Jadi saya rasa dengan hal ini yang memberikan ekspektasi kepada pasar terkait dengan pemulihan ataupun pertumbuhan ekonomi. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan, pagi ini kita melihat gap up di pasar indeks saham, lalu kemudian gap down untuk US dollar, dan juga termasuk imbal hasil. Lalu kemudian kecenderungannya kemana? Kecenderungannya adalah ke pasar obligasi atau surat utang negara. Jadi kalau misalkan lihat dari apa yang terjadi pagi tadi, itu sangat wajar karena market merespon atau bereaksi atau menyambut positif terhadap pencalonan dari Scott Bessent tersebut. Nah, kedepannya kita akan coba lihat apa yang digagas ataupun yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tersebut untuk bulan Januari dan seterusnya. Jadi ini pun yang akan menjadi titik menarik adalah kita mungkin harus sabar menunggu sampai mereka dilantik kurang lebih di bulan Januari. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari data ekonomi di hari Jumat ada adu kuat terkait dengan data PMI. Kita lihat dan bandingkan antara data PMI dari Amerika, kemudian juga Eropa dan juga Inggris. Kalau Anda perhatikan dari data-data ekonomi tersebut, jelas Eropa yang ternyata berada lebih lemah atau paling lemah di antara ketiga kawasan tersebut. Yang kedua adalah Inggris, baru yang ketiga adalah Amerika. Nah, dengan catatan urutan tadi adalah urutan dari yang terlemah sampai ke yang relatif agak sedikit atau bahkan lebih baik daripada perkiraan ataupun ekspektasi pasar. Nah, ini berarti menandakan tekanan terhadap ECB untuk melakukan penurunan suku bunga jauh lebih besar dibandingkan bank sentral lain seperti Bank of England ataupun bahkan Federal Reserve. Bahkan kalau misalkan ini yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan data ekonomi nanti atau yang minggu ini akan dirilis yaitu inflasi akan semakin mengukuhkan apakah ECB diwajibkan atau bahkan diharapkan untuk menurunkan suku bunga 50 basis poin atau cukup 25 basis poin. Dengan catatan data PMI yang menunjukkan perlambatan ekonomi tersebut, kalau didukung dengan inflasi yang juga melambat atau yang relatif lebih rendah, maka kemungkinan paling besar kemungkinannya untuk menekan ECB menurunkan sekitar 50 basis poin di bulan Desember. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ada lonjakan terkait dengan inflasi zona Eropa minggu ini, maka minimal 25 basis poin saja sudah cukup untuk ECB. Nah, terlepas dari itu, Fed juga dikabarkan masih bisa untuk menurunkan suku bunga di bulan Desember, walaupun yang saat ini dinantikan adalah data inflasi PCE dan juga data GDP, yang kemungkinan itu akan dikolaborasikan dengan data non-farm payroll minggu depan. Jadi harapannya adalah Desember cut rate, tapi kemudian semua atau para pelaku pasar akan menantikan dot plot terbaru di bulan Desember. Apakah akan memunculkan target pemangkasan suku bunga tahun 2025 atau tidak? Kurang lebih harapannya untuk saat ini adalah hanya 75 basis poin, artinya 3 kali 25 basis poin di tahun 2025 atau malah lebih kecil. Nah, itulah yang akan menjadi catatan penting di akhir tahun nanti, termasuk di FOMC bulan Desember mendatang. Nah, tapi sebelum itu kalau kita lihat dari beberapa hal yang juga cukup menarik adalah data inflasi ini kemungkinan masih bisa turun ataupun relatif meredah. Nah, satu sisi kalau teman-teman perhatikan dari apa yang terjadi pada harga emas terutama setelah sempat sentuh 2720 didorong oleh ekspektasi yang cukup positif atau optimis terkait dengan penunjukan Scott Bessent tadi, ternyata beberapa jam setelahnya
kita melihat penurunan. Penurunan tersebut salah satunya dipicu oleh faktor geopolitik yang dikabarkan katanya Israel dan Lebanon kemungkinan semakin dekat dengan kesepakatan gencatan senjata. Hal ini yang sampai saat ini saya masih tunggu kabar terbaru, apakah itu sudah confirm atau tidak. Yang jelas, ya ketidakpastian geopolitik masih tetap ada, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal di sini, Rusia versus Ukraina, kemudian Israel dengan Iran, dan Israel versus Lebanon. Yang paling mendekati adalah Israel versus Lebanon yang tadi pagi dikabarkan akan segera mewujudkan kesepakatan gencatan senjata tersebut. Nah, terlepas dari hal tersebut, teman-teman, perhatikan sampai beberapa hari ke depan, kalau memang ternyata tidak didapatkan validasi atas kesepakatan tersebut, maka kemungkinan geopolitik kembali memanas atau menghangat. Nah, 3 utama inilah yang kelihatannya akan menjadikan fokus utama perhatian pasar minggu ini, apalagi menjelang libur Thanksgiving untuk sesi Amerika. Sementara itu, ini adalah pandangan dari Goldman Sachs yang terbaru terkait dengan prediksi mereka untuk suku bunga Federal Reserve. Menurut mereka, kemungkinan bulan Desember masih akan melakukan pemangkasan termasuk di awal 2025. Perkiraan saya yang mereka maksud awal 2025 adalah kuartal pertama 2025. Ini persis dengan apa yang kita bahas kemarin, teman-teman. Jadi kuartal pertama atau maksimum di kuartal kedua, yaitu berarti Juni 2025, kemungkinan Fed masih bisa menurunkan suku bunga dengan catatan mereka juga akan aware ataupun up to date dengan perkembangan terbaru ekonomi, kaitannya dengan masa berlakunya atau diberlakukannya kebijakan tarif oleh Donald Trump, ataupun bahkan kebijakan terkait dengan posisi pemangkasan pajak. Nah, hal ini juga yang membuat kenapa beberapa pelaku pasar lebih tepatnya menilai akan ada ancaman terkait dengan kenaikan inflasi kembali kalau misalkan program-program tersebut dijalankan. Nah, tapi terlepas dari itu, Goldman Sachs cukup optimis bahwa kemungkinan tahun 2025 masih bisa menurunkan suku bunga. Terlepas dari hal tersebut, jelas ini akan mengurangi ekspektasi mereka yang tadinya 100 basis point berkurang menjadi 70 basis point. That means cuma 3 kali atau maksimum 2 kali. Nah, sementara kalau yang kita inginkan adalah kaitannya dengan pemangkasan lanjutan itu akan tergambarkan dari dot plot. Nah, Goldman Sachs akan melihat dari sisi positifnya, yaitu kaitannya dengan pasar ekuitas atau indeks saham. Dalam hal ini, yang paling menarik menurut mereka adalah indeks saham Amerika atau pasar ekuitas Amerika yang kecenderungannya adalah didukung dengan penurunan suku bunga lanjutan, berarti itu akan condong kepada saham-saham yang berkapitalisasi kecil. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, kelihatannya peluangnya untuk bullish pasar ekuitas Amerika kecenderungannya masih cukup optimis. Nah, sisi lain, kalau kita lihat dari uraian ataupun ulasan dari Goldman Sachs, dia justru agak meragukan dengan pasar saham China. Dalam hal ini ada risiko terkait dengan pasar saham China. Ini dikaitkan dengan lebih banyak lagi prospek tarif baru yang akan diberlakukan. Dan itu pula yang dikhawatirkan oleh pejabat China sebetulnya. Itulah sebabnya juga mereka menunda untuk mengucurkan paket kebijakan fiskal mereka karena ingin menilai terlebih dulu berapa besar yang dikenakan. Ya, walaupun perkiranya 60% terhadap barang-barang China atau bahkan bisa lebih tinggi. Nah, mungkin saja strategi mereka adalah akan adjustment terkait dengan kebijakan fiskal tersebut di bulan Januari setelah kebijakan yang diluncurkan oleh Donald Trump segera diterapkan. Kemudian terkait dengan Jepang sendiri, pandangan mereka juga cukup optimis dibantu dengan laporan pendapatan yang cukup kuat, lalu kemudian juga tata kelola perusahaan yang memang cukup bagus, dan terakhir tentunya pergeseran inflasi. Tapi juga memberikan catatan penting, yaitu ada risiko. Nah, risikonya menurut saya inilah terkait dengan kebijakan BOJ yang kemungkinan akan menaikkan suku bunga. Kalau memang ternyata itu sudah di-adjust, lalu kemudian sudah disesuaikan kembali dengan kebijakan upah ataupun kenaikan upah, maka kemungkinan bisa saja efek dari kenaikan suku bunga tersebut terhadap pasar saham Nikkei ataupun Jepang kemungkinan akan relatif terbatas. Tapi kalau tidak, maka kenaikan itu akan membuat kita bicara tentang Nikkei yang berpotensi mengalami penurunan kembali persis dengan apa yang terjadi di awal bulan Agustus waktu BOJ menaikkan suku bunga 15 basis point di bulan Juli. Jadi kalau misalnya lihat seperti ini, kelihatan cukup wajar dan reasonable ya apa yang disampaikan oleh Goldman Sachs untuk tahun 2025. Nah, sementara untuk data ekonomi hari ini, kita hanya akan melihat data dari zona Eropa dan itu adalah Jerman, yaitu business expectation ataupun bahkan business climate.
Nah, ini data yang bisa dibilang kategorinya tingkat 2, tapi tidak apa-apa. Ini akan memberikan efek ya minimal kita punya kesempatan untuk melihat apakah euro akan rebound atau justru akan kembali tertekan. Kalau secara keseluruhan lihat dengan posisi ataupun status US dollar yang sedang terkoreksi, maka kemungkinan harusnya euro mengalami rebound setelah tekanan yang bertubi-tubi minggu lalu. Nah, cuman memang catatan yang paling penting adalah kenaikan ini akan relatif terbatas karena kita akan menunggu terkait dengan data inflasi di hari Jumat. Jadi catatan pentingnya adalah spike ataupun kenaikan untuk euro ataupun bahkan pound sterling sekalipun kelihatannya tidak akan terlalu berkembang terlalu banyak. Kecuali kalau misalkan data ekonomi di hari Rabu untuk zona ataupun kawasan Amerika kecenderungannya menunjukkan data yang relatif lemah ataupun bisa dibilang terkoreksi. Nah, sementara untuk fokus minggu ini, tadi kita sudah sempat singgung terkait dengan Thanksgiving Day, lalu kemudian data ekonomi akan tertuju kepada hari Rabu. Jadi, mohon waspada bahwa di hari Rabu nanti akan ada data Durable Goods Order, kemudian ada Initial Jobless Claim, lalu kemudian ada data GDP, dan termasuk inflasi PCE yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Walaupun secara keseluruhan, mereka tetap harus menantikan terkait dengan data non-farm payroll minggu depan untuk digabung ataupun dikombinasikan terhadap ekspektasi suku bunga di tahun 2025. Nah, yang tak kalah penting juga FOMC Minutes, walaupun bagi saya ini adalah laporan rangkuman ataupun notulen rapat dari hasil keputusan di bulan November kemarin. So, yang harus dicermati dari FOMC Minutes itulah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Powell secara berulang. Jadi istilahnya market akan mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut apakah ada kalimat yang menunjukkan bahwa mereka sudah beralih kepada kebijakan yang relatif ketat tapi ya bisa dibilang menghentikan penurunan suku bunga. Saya rasa kalau misalkan lihat dari apa yang terjadi ataupun yang diutus atau yang diputuskan sebelumnya, maka diharapkan tidak ada perubahan, yaitu kaitannya mereka masih membuka diri dan semua itu akan tergantung pada data. Pada dasarnya kalau mereka masih cukup meyakini bahwa inflasi akan turun, terutama inflasi PCE yang akan ditunjukkan di hari Rabu nanti, maka kemungkinan kecenderungannya mereka masih bisa tetap berjalan sampai at least kebijakan Trump tersebut dirasa mungkin berdampak pada ekonomi Amerika secara keseluruhan. Oke, nanti sore kita akan coba cek lebih lanjut apakah emas punya kesempatan untuk turun lebih lanjut atau sudah selesai karena range yang cukup besar di sesi Asia ini. Nah, termasuk juga perkembangan terbaru terkait dengan US di Japanese Yen dan juga terkait dengan indeks saham yang cukup menarik adalah Hang Seng yang kembali turun ke level 19.100.